Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas IPK Trading. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rafa Maulana Ramadan dengan NIM 1040124034 dan rekan saya Muhammad Deja Syaban Ibrahim dengan NIM 104012400102. Saya Biawi Putra Majaya dengan NIM 104124300021. Perkenalkan, nama saya Lutfi Harmawan dengan NIM 104012400128. Tujuan dari virtual trading competition ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pasar modal dan aktivitas perdagangan secara sederhana tanpa resiko kerugian yang nyata. Dan yang kedua itu adalah mengasah keterampilan analitis, pengambilan keputusan, dan manajemen resiko dalam berinvestasi. Yang ketiga itu adalah menyediakan simulasi perdagangan yang mencerminkan kondisi pasar terkini. Lalu yang keempat itu adalah meningkatkan peran generasi muda dalam pasar dan dunia investasi Indonesia. Lalu yang kelima itu adalah mengembangkan keterampilan strategis, kompetitif, dan adaptif terkait kinerja pasar. Dan yang terakhir itu adalah menjadi wadah pendidikan sekaligus kompetisi untuk mengasah keterampilan perdagangan peserta. Di sini saya akan menjelaskan alasannya kenapa memilih saham perbankan. Yang pertama yaitu memilih sektor perbankan karena menjadi cenderung stabil dan juga menjadi penopang IHSG. Selain itu, saham bank besar juga memiliki fundamental yang kuat sehingga cocok digunakan sebagai core portfolio. Nah, bank juga bisa digunakan dalam kestabilan agar di saat saham anjlok ataupun di saat saham naik. Yang kedua, kami memilih saham dengan komoditas dan juga growth. Contohnya di sini ada saham Adero dan juga Antam. Kenapa memilih saham ini? Karena kami memasukkan saham komoditas sebagai strategi mencapai capital gain yang memiliki kenaikan yang cukup momentum yang sangat kuat karena ada alasan fundamentalnya yaitu dengan momentum kenaikan cukup baik serta volatilitas tinggi. Next, kami juga di sini menambahkan saham consumer dan juga lifestyle. Kenapa? Dikarenakan kami ingin menambahkan variasi sektor dan juga membuka peluang return yang lebih tinggi. Serta meskipun resikonya lebih besar, tapi di saat ada kenaikan ini akan menjadi untung. Terutama ada alasan fundamentalnya. Di saat ada momentum kenaikan cukup baik dan juga ada volatilitas tinggi sehingga untuk menarik trading untuk jangka pendek. Nah, di sini ada saham defensif atau tambahan. Kenapa kita memilih ini? Karena melakukan diversifikasi lintas sektor agar resiko portofolio itu lebih terkontrol apabila salah satu sektor mengalami penurunan. Dan juga bisa dilihat dengan fundamentalnya agar pergerakan harga relatif stabil dan juga cocok sebagai penyeimbang portofolio. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang strategi trading yang menjadi 3 bagian. Yang pertama ada timing, risk management, dan diversifikasi. Yang pertama itu timing, terjadi menjadi 3. Membeli saat harga terkoreksi, menghindari membeli saat harga sudah terlalu tinggi, dan yang terakhir memanfaatkan momentum market. Kami mencoba masuk ketika harga mengalami pullback agar memiliki margin of safety yang lebih baik. Dan yang kedua ada risk management. Yang pertamanya ada tidak menaruh seluruh dana pada satu saham, dan yang kedua menggunakan pembagian lot, dan yang terakhir menjaga cash tetap tersedia, mengurangi risiko kerugian besar pada satu sektor. Dan yang terakhir ada diversifikasi. Portofolio dibagi menjadi 5 bagian, yaitu perbankan, komoditas, konsumer, infrastruktur, dan retail. Kami menerapkan risk management dengan membatasi alokasi dana pada setiap saham agar risiko lebih terkontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil portofolio. Hasil portofolio itu ada 2, yaitu total aset dan total profit. Yang pertama ada total aset, yaitu 100.171.000
rupiah, dan total profit yaitu 171.455 rupiah atau 0,17%. Selanjutnya itu ada saham dengan kenaikan terbesar. Yang pertama ada Adro 120.000, yang kedua ada Antam 72.500, dan yang terakhir ada Bank BTN yaitu 41.000 rupiah. Selanjutnya itu saham yang mengalami penurunan. Yang pertama ada Film yaitu 55.000, dan yang kedua ada Bank BCA 24.000, dan yang terakhir ada Simori 13.000. Berdasarkan hasil portofolio, strategi yang kami gunakan masih mampu menghasilkan profit sebesar 0,17% atau sekitar 171.000. Profit terbesar berasal dari saham Adro dan Antam yang didukung momentum sektor komoditas. Sementara itu, beberapa saham seperti Film dan Bank BCA mengalami penurunan karena pergerakan market yang cukup fluktual. Namun secara keseluruhan portofolio tetap stabil karena adanya diversifikasi antar sektor. Lanjut, di sini ada evaluasi dari strategi yang kami pakai. Diversifikasi cukup membantu bikin portofolio tetap stabil dan masih profit. Tetapi kami sadar beberapa timing beli saham masih kurang pas. Jadi ada beberapa saham yang turun, dan kedepannya kami mau lebih fokus untuk melihat momentum market dan lebih disiplin mengenai waktu menentukan kapan buy dan kapan sell. Lalu di sini ada insight yang kami dapat dari kompetisi ini, yaitu trading bukan cuma soal cari profit besar, tetapi juga gimana cara mengatur risiko dan menjaga portofolio tetap stabil. Lalu kami juga jadi belajar kalau diversifikasi dan pilihan saham yang fundamentalnya bagus itu cukup penting supaya portofolio lebih aman saat market lagi naik dan turun. 3. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.